Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahaman berikutnya yaitu klien nomor 2110 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 2110. Sebelum melakukan terawangan, di sini Mbak Wira tegaskan dulu bahwa Mbak Wira tidak tahu benda ini beli di mana, harganya berapa, praktisi yang meritualkan siapa. Karena terus terang Mbak Wira tidak bertanya hal-hal tersebut kepada pemahaman terawangan ya. Untuk apa? Untuk menjaga objektivitas. Jadi tidak ada ceritanya Mbah Wira menjelek-jelekkan praktisi tertentu karena kalah saing atau menjelek-jelekkan produk tertentu karena Mbah Wira jualan produk serupa. Tidak ada. Dan juga tidak ada ceritanya Mbah Wira mengunggulkan, membaik-baikkan suatu produk karena kong kali kong ada kerjasama dengan praktisi yang meritualkan. Itu juga tidak ada. Jadi jelas ya bahwa siapapun yang melakukan terawangan di Mbah Wira tidak pernah Mbah Wira tanyai hal-hal privasi seperti itu. Oke, kita kembali ke sebuah benda ya, sebuah cincin terbuat dari metal ya, milik klien nomor 2110. Ini menurut Mbah Wira berkodam. Secara vibrasi energi ya, dia energinya dingin. Tapi aneh. Anehnya apa? Anehnya yang kedua, yaitu secara visualisasi, secara wujud, Mbah Wira mendapat penampakan yaitu bola api. Nah ini aneh. Memang sebagaimana biasa selalu Mbak Wira sampaikan bahwa yang namanya khodam, wujud dari khodam itu jangan diperdebatkan. Jangan kaku-kaku dalam menerjemahkan dan memaknai wujud dari khodam. Kenapa? Karena Mbak Wira sendiri pun juga kalau melihat wujud khodam bukan wujud aslinya. Yang namanya khodam itu jin. Jin itu pinter banget berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Lalu ketika Mbak Wira bicara wujud, bicara penampakan itu apa? Itu adalah gambaran, simbol dari karakter energi yang dia miliki. Paham ya? Jadi kita tidak bicara wujud di sini, melainkan kita bicara gambaran dari karakter energi. Nah, kalau Mbak Wira mendapat penampakan bola api, ya, berarti seperti apa toh gambaran dari karakter energinya? Berarti dia adalah khodam yang keras dan tegas, gitulah ya. Nah, tapi kok energinya dingin? Nah, ini Mbak Wira mendapatkan firasat, mendapatkan petunjuk, mendapatkan intuisi bahwa khodam ini punya tuah dalam hal apa? Proteksi atau pageran diri, pageran badan utamanya dari hal-hal yang bersifat gaib. Kemudian dia punya tuah dalam hal penyembuhan. Memang kalau penyembuhan ini, khodam itu harus punya tuah proteksi. Ibarat seorang dokter yang mau melakukan operasi misalnya, atau melakukan penyembuhan pasien misalnya, maka dia harus bisa memproteksi dirinya sendiri dari penyakit pasien tersebut. Memang ada proteksinya dulu, dipagari dulu si klien itu. Setelah dipagari, kemudian baru disembuhkan, dihealing pelan-pelan. Karena percuma khodam itu membantu mempercepat penyembuhan. Kalau tidak diproteksi, maka kiriman gaib itu akan datang lagi dan datang lagi. Nah itulah ya, namanya khodam selalu punya mekanisme. Kayak punya sebuah tata cara atau SOP dalam melakukan tuah-tuah yang dia miliki. Nah, selain proteksi dan penyembuhan, ya nampaknya dia juga punya tuah dalam hal kepekaan batin, ya kepekaan batin, firasat dan intuisi. Nah, kemudian kalau untuk tuah-tuahnya tersebut, Mbah Wira rasa sudah jalan, meskipun hanya sedikit. Ya, jadi artinya, ini Mbah Wira menjelekkan penjualnya ini enggak. Maksud Mbah Wira masih jalan sedikit itu berarti dia masih bisa ditingkatkan lagi tuahnya, masih bisa ditingkatkan lagi derasnya tuah itu seiring dengan kedekatan klien, ya kedekatan pemahar atau kedekatan pemilik dengan khodam dari benda ini. Lalu bagaimana caranya meningkatkan kedekatan? Yaitu dengan rutin melakukan komunikasi dan memberikan hadiah. Komunikasi dilakukan paling baik sambil meditasi, karena untuk orang awam ya pada saat meditasi kepekaan batin berada di titik tertinggi, sehingga kalau melakukan komunikasi batin dengan khodam itu langsung klik nyambung dari hati ke hati. Sedangkan kalau untuk hadiah, Mbak Wira merekomendasikan menggunakan depa gaharu cap raja omyang. Kenapa? Karena herbal. Herbal inilah yang membuat secara vibrasi energi dia baik. Ya, baik untuk apa? Baik untuk benda-benda berkodam seperti yang Anda miliki ini. Kemudian kalau dia herbal tanpa campuran bahan kimia apapun, tidak pedih di mata, tidak sesak di dada, artinya apa? Aman untuk penggunaan jangka panjang. Ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia, untuk link nanti akan ada di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita bicara asal. Asal khodam, Mbak Wira melihat dari salah satu gunung ya. Gunungnya ini ada di daerah Sumatera. Nah, merupakan karakter jin hutan. Ini adalah dark entitas, tapi aman tanpa dampak negatif.
Usia Kodam masih relatif muda, sekitar 1800 tahun. Kalau Mbak Wira mengatakan tua itu kira-kira 3000 tahun ya. Jadi kalau 1800 ya masih ya setengah muda agak ketua gitu ya. Dengan level power sekitar 90. Secara vibrasi energi, Mbak Wira merasakan vibrasi energi yang dingin dan padat. Mungkin karena Anda mempersilahkan Mbak Wira untuk melakukan terawangan ya. Jadi Kodam itu kayak tidak ada perlawanan dan memang dia bersedia untuk diterawang sehingga karakter energinya dingin. Melihat wujudnya yang api loh ya. Kok energinya dingin ini kan unik kan gitu ya. Oke, sekiranya itu untuk semua informasi dari benda yang diterawang. Silahkan kalau ada pernyataan yang ingin disampaikan boleh. Kalau ada pengalaman yang ingin diceritakan boleh. Kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan juga boleh. Semua yang Anda ketik akan Mbak Wira screenshot untuk Mbak Wira tampilkan di YouTube Jejak Mistis. Mohon maaf, di YouTube Mbak Wira ya. Sekarang YouTube Jejak Mistis berganti ya di YouTube Mbak Wira. Kenapa? Karena akun Jejak Mistis belum bisa diakses, ada masalah. Jadi nanti untuk hasil terawangan akan diupload di YouTube Mbak Wira. Kemudian semua testimoni yang Anda buat akan dipajang di situ supaya orang tahu bahwa Mbak Wira ngomong itu ada dasarnya. Ngomong itu ada buktinya, bukan sekedar halusinasi semata gitu ya. Terima kasih, selamat malam.